Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku tuh Emir Syarif Mahfudz. Aku ini berasal dari kelas ilmu komputer 1, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tentunya aku ini berasal dari Medan. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah timbulnya ilmu kalam. Ngomongin sejarah nih, tidak seperti kebanyakan YouTuber yang menjelaskan tentang sejarah menggunakan bahasa formal. Lain dengan aku membahasnya dengan bahasa sehari-hari aku di Medan ini. Baiklah, kita mulai saja dengan sejarah timbulnya ilmu kalam. Di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Lahirnya aliran kalam ini sebagai wujud implikasi adanya perbedaan politis tentang siapa yang berhak menjadi khalifah untuk mengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri disebutkan untuk pertama kali pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'un. Setelah ulama-ulama Mu'tazilah mempelajari kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dipadukan dengan metode ilmu kalam. Sebelum masa Al-Ma'mun, ilmu yang membicarakan masalah kepercayaan disebut al-fiqih sebagai imbangan fiqih fi al-ilmi, yaitu tentang hukum Islam. Imam Abu Hanifah atau kita bilanglah Imam Hanafi menamakan bukunya Al-Fiqh Al-Akbar tentang kepercayaan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah fikih dikhususkan untuk ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan hukum dalam Islam. Ini guys, ilmu kalam ini sebenarnya belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Tapi setelah ilmu-ilmu keislaman satu persatu muncul dan banyak orang membicarakan tentang kepercayaan alam gaib atau metafisika. Dalam ilmu ini terdapat berbagai golongan dan aliran. Dalam waktu kurang lebih 3 abad, kaum muslimin melakukan berbagai perdebatan dengan sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Akhirnya kaum muslimin mencapai ilmu yang membicarakan dasar-dasar akidah dan rincian-rinciannya, baik oleh faktor yang datang dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri maupun faktor datang dari luar mereka. Karena adanya kebudayaan-kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam. Nih, aku akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin itu sendiri, guys. Jika kita lihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin itu sendiri, Al-Quran sendiri ini di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal lain yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Seperti contohnya itu golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan, menyembah bintang-bintang, bulan, maupun matahari. Terus golongan yang tidak percaya akan keutusan nabi-nabi dan tidak mempercayai kehidupan kembali di akhirat setelah nanti. Adanya golongan-golongan tersebut nih guys, di samping adanya perintah Tuhan, sudah barang tentu membuka jalan bagi kaum muslimin untuk mengemukakan alasan-alasan kebenaran ajaran-ajaran agamanya, di samping menunjukkan kesalahan-kesalahan
golongan-golongan yang menentang kepercayaan-kepercayaan itu, dan dari kumpulan alasan-alasan itulah berdiri ilmu kalam. Penyebab atau faktor yang kedua yaitu ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam. Mereka mulai tentram dan tenang pikirannya, di samping melimpah ruahnya rezeki. Disinilah mulai mengemukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Faktor kedua, persoalan politik. Contohnya ialah soal khilafat atau pimpinan pemerintahan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itu, antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan. Masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasul dari pihaknya. Inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politis teologis di kalangan umat Islam. Selain faktor-faktor tersebut yang berasal dari Islam atau kaum muslimin itu sendiri, ada juga faktor-faktor lain yang datangnya dari luar Islam dan kaum muslimin, yaitu banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang sebelumnya beragama Yahudi, Nasrani, dan lain-lain yang memasukkan ajarannya ke dalam ajaran Islam. Tentu ini sebenarnya sesat dan tidak boleh, guys. Golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Salah satu senjata yang digunakan dalam perang pendapat yaitu filsafat. Dengan masuknya filsafat, semakin banyak pembicaraan ilmu kalam. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu sebagai kelanjutan dari sebab tersebut. Para mutakallimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat sehingga mereka terpaksa mempelajari logika dari filsafat, terutama segi ketuhanan. Selanjutnya, persoalan teologi Islam. Aku mau jelasin nih guys. Kalau persoalan teologi Islam sebenarnya bermula dan lebih didominasi oleh pergolakan politik, lebih tepatnya masalah khilafah. Dengan warna sentimen kelompok dan kesukuan yang cukup kental, peralihan kekuasaan dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar yang melewati perdebatan serius di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu salah satu bukti warna politik. Khususnya masalah khilafah menjadi isu sentral. Persoalan politik teologi yang menyelubungi pembunuh Utsman bin Affan di Madinah pada tahun 656 Masehi semakin memperuncing friksi umat Islam yang oleh Montgomery Watt disebut sebagai politik agama. Peristiwa ini merupakan titik awal yang tepat untuk mengkaji pergulatan dialektika ajaran dan praktek-praktek keagamaan. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bermula dari lahirnya gerakan kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan politik yang diambilnya. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terpilih pengganti Utsman mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah, terutama Tolhah dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Mereka dikalahkan Ali pada Perang Jamal di Irak tahun 657 Masehi. Tolhah dan Zubair mati terbunuh. Ummul Mukminin Aisyah dikembalikan ke Madinah dikawal pasukan yang dipimpin saudaranya sendiri, yaitu Muhammad ibnu Abi Bakar. Selanjutnya, Ali mendapat tantangan dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan
gubernur Damaskus yang tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Beliau menuntut agar Ali menghukum para pembunuh Utsman. Pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah tidak bisa dihindarkan lagi, sehingga terjadilah perang Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 658 Masehi. Perang Siffin diselesaikan dengan tahkim atau arbitrase, yaitu perdamaian. Ketika pasukan Muawiyah terdesak mundur, pihak Ali yang mau memenangkan perang mengalami kerugian, yakni diturunkan dari jabatan khalifah digantikan oleh Muawiyah. Walaupun demikian, Ali tetap mempertahankan jabatan khalifah hingga wafatnya tahun 661 Masehi. Sebagian tentara Ali yang tidak menyetujui penyelesaian perang dengan jalan tahkim atau perdamaian meninggalkan barisannya, sehingga terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Mereka menginginkan bahwa putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka bersemboyan, yaitu la hukma illa lillah, yaitu tidak ada hukum selain dari hukum Allah, atau la hakama illa Allah, yaitu tidak ada pengantara selain dari Allah. Khawarij memandang Ali, Muawiyah, Amr ibnu al-Ash, Abu Musa al-Ash'ari, dan orang-orang yang menerima arbitrase adalah kafir. Mereka merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 44, yaitu bahwa siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah adalah kafir. Oleh karena itu, keempat pemuka Islam itu telah dipandang kafir atau telah keluar dari Islam atau murtad, sehingga mesti dibunuh. Kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh keempat pemuka Islam tersebut dan hanya Ali yang berhasil dibunuh. Selanjutnya Khawarij pecah menjadi beberapa sekte, sehingga konsep kafir dalam Khawarij mengalami perubahan. Yang dianggap kafir bukan hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi orang yang berbuat dosa besar, yaitu dipandang kafir pula. Mengenai orang-orang berbuat dosa besar. Mengenai orang yang berbuat dosa besar tersebut mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan teologi dalam Islam. Apakah masih mukmin atau sudah menjadi kafir? Hal ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Aliran Khawarij menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Aliran Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, hal itu terserah kepada Allah untuk mengampuni atau menghukumnya. Ketiga, aliran Mu'tazilah tidak menerima kedua pendapat di atas. Bagi mereka orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka mengambil posisi antara mukmin dan kafir, yang dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah al-manzilah ba'in al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Dalam Islam, timbul pula 2 aliran teologi yang terkenal dengan nama Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Adapun Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Dalam segala tingkah lakunya, manusia menurut faham Jabariyah bertindak dengan paksaan dari Allah. Segala gerak-gerik manusia ditentukan oleh Tuhan, sehingga disebut faham predestination or fatalism. Selanjutnya muncul aliran yang menentang Mu'tazilah, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang keduanya disebut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Aliran Maturidiyah banyak dianut umat Islam bermazhab Hanafi, sedangkan aliran Asy'ariyah umumnya dianut oleh umat Islam Sunni lainnya. Nah guys, aku tadi udah jelasin tentang sejarah timbulnya ilmu kalam. Terus ada faktor-faktor timbulnya ilmu kalam yang datangnya dari luar Islam maupun dari dalam Islam itu sendiri. Sehingga muncullah aliran-aliran yang menurut aku nih pasti sesat. Karena yang gak sesat itu menurut aku tuh ya berpedoman dengan Al-Quran, hadis, dan sunnah. Sedangkan aliran-aliran ini kebanyakan tidak mempercayai tentang hadis dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Makanya menurut aku sih aliran-aliran ini pasti sesat. Makanya menurutku aliranku itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mempercayai tentang adanya Al-Quran, hadis, dan sunnah. Jadi bagaimana ini guys? Aku tadi udah jelasin sejarah timbulnya ilmu kalam, faktor-faktornya, bahkan aliran-aliran Islam yang berasal dari faktor-faktor tersebut. Kalian ini aliran yang mana guys? Semoga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Terima kasih sudah menonton. Mungkin saya akhiri. Kok saya pula? Biasanya orang Medan bilang aku. Aku akhiri aja lah ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Emir Syarif Mahfudz dari Ilmu Komputer 1, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye, see you. Jangan lupa bernafas.